Halo, perkenalkan saya Danang dengan nomor induk mahasiswa 270235160 dari Sistem Informasi BINUS University Online yang akan mempresentasikan tentang analisis hambatan ekonomi yang dihadapi generasi muda di perkotaan, studi kasus mahasiswa dan pekerja muda terkait SDG 1 tanpa kemiskinan. Kesejahteraan ekonomi generasi muda di perkotaan menghadapi berbagai tantangan serius. Meskipun kota dianggap sebagai pusat peluang, banyak mahasiswa dan pekerja muda yang kesulitan meningkatkan taraf hidup mereka. Ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan kerja masih tinggi. Pada tahun 2020, 8,59 juta pencari kerja bersaing memperebutkan 3,48 juta lowongan pekerjaan. Tingginya pengangguran terdidik juga memperkuat fenomena educated unemployment dengan tingkat 8,55% pada tahun 2021, menandakan bahwa pendidikan tinggi belum menjamin pekerjaan layak dan sesuai. Selain itu, ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan nyata industri menciptakan education occupation mismatch yang merugikan baik individu maupun sistem ekonomi. Lulusan yang tidak memiliki kompetensi relevan dengan permintaan pasar kerja ini menurunkan daya saing tenaga kerja. Situasi ini menggarisbawahi pentingnya mendukung SDG 1 menciptakan akses kerja yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi generasi muda di wilayah perkotaan. Rumusan masalah yang pertama adalah apa saja hambatan utama yang dihadapi oleh generasi muda dalam usaha meningkatkan taraf kesejahteraan ekonominya di lingkungan perkotaan. Yang kedua, bagaimana peran pendidikan dan akses kerja terhadap hambatan-hambatan tersebut. Yang ketiga, faktor apa saja yang berpengaruh terhadap munculnya hambatan tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana persepsi generasi muda terhadap hambatan tersebut dan apakah mereka merasa situasinya bisa diatasi atau tidak. Dari hasil wawancara didapatkan temuan tantangan dalam rekrutmen generasi muda. Pada umumnya terdapat perbedaan mental dan karakteristik. Generasi muda saat ini tumbuh di zaman yang serba instan, sehingga pada saat ada proses yang harus dihadapi, pada umumnya mereka mengalami kesulitan. Namun, beberapa generasi muda mungkin sudah memiliki kedewasaan mental meskipun usia mereka masih muda. Kompetensi yang diperlukan. Pentingnya kompetensi soft skill yaitu bagaimana tentang berempati pada orang lain, cara berkomunikasi dengan antar personil, serta adaptif yang perlu dimasukkan ke dalam sistem pendidikan. Ekspektasi pemberi kerja dan realita industri. Institusi pemberi kerja perlu menyesuaikan agar ekspektasi tidak berlebihan saat merekrut, karena tidak semua karyawan yang direkrut dapat langsung siap pakai atau siap kerja. Bukan hanya faktor usia, tetapi juga faktor psikologis dan mentalitas. Persepsi generasi muda terhadap tantangan ekonomi. Generasi muda saat ini cenderung menelan mentah-mentah informasi di media sosial. Hal ini menyebabkan budaya konfirmasi atau klarifikasi mulai hilang. Generasi muda seringkali terpapar pada konten flexing di media sosial. Mereka menganggap apa yang terlihat di media sosial sebagai realita, padahal di balik layar banyak realitas yang berbeda dari citra yang ditampilkan. Hal ini menyebabkan ekspektasi berlebihan terhadap ekonomi. Kemudian, peran perusahaan dalam akses kerja yang adil dan berkelanjutan. Salah satu cara untuk menciptakan akses kerja yang adil salah satunya adalah mengadakan program magang yang secara rutin yang mencakup berbagai jenjang mulai dari SMA, SMK, hingga perguruan tinggi. Kami memberikan solusi berupa program akselerasi karir yang menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dan profesional dengan memanfaatkan jejaring alumni universitas dan kemitraan dengan Departemen HR perusahaan. Platform ini diharapkan dapat menghubungkan mahasiswa tingkat akhir dengan pekerja muda dengan pengalaman
2-5 tahun di bidang yang relevan untuk sesi bimbingan karir, review CV, dan persiapan wawancara. Bekerja sama dengan perusahaan untuk menciptakan database program magang yang memberikan upah layak dan pengalaman kerja yang substantif, serta mendorong kebijakan standar upah minimum untuk peserta magang untuk mencegah eksploitasi. Program yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Program ini berfokus pada kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kesejahteraan ekonomi. Program ini mengambil inspirasi dari nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan keadilan sosial, mengadopsi model yang berhasil di Kota Bandung di mana pemuda dilatih dalam pertanian hidroponik di lahan terbatas. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan keterampilan kewirausahaan tetapi juga memperkuat jejaring sosial antar anggota komunitas. Selain itu, program di Surabaya yang mendorong pemuda untuk mengembangkan usaha berbasis potensi lokal, seperti kerajinan, kuliner, dan jasa kreatif digital. Program ini didukung oleh oleh pemerintah kota melalui pelatihan dan akses permodalan UMKM, serta pemerintah daerah dapat membentuk pusat inkubasi untuk memberikan dukungan struktural termasuk pelatihan bisnis dan akses permodalan bagi wirausaha muda di kawasan urban. Tantangan ekonomi mahasiswa dan pekerja muda di perkotaan bukan sekedar kurangnya lapangan kerja, tetapi bersifat multidimensional, meliputi mentalitas, kesenjangan soft skill, dan distorsi persepsi, yang langsung mempengaruhi peluang kemandirian finansial SDG 1. Tumbuh di era serba cepat membuat sebagian pekerja muda sulit bertahan pada proses panjang, yang berimbas nyata pada keberlanjutan karir dan pendapatan. Sehingga saya berkomitmen untuk mengajak pemuda untuk terus mengasah soft skill, mengkurasi konsumsi media, dan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik rekrutmen dan pengembangan talenta yang lebih realistis dan adil. Sekian video saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.